Shalom adik-adik semua. Nah, kalau di sini udah ada hiasan-hiasan ya. Kira-kira kita mau merayakan apa nih, Ko? Mau merayakan? Bukannya kemarin nih kita udah merayakan? Oh iya. Iya, tanggal 1 ya. Februari kemarin. Kalau gitu, kita guru-guru sekolah minggu mengucapkan Happy Chinese New Year buat adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Ci, buat hari ini? Kita mau nyanyi lagu Kasih, karena kita harus saling mengasihi ya. Betul banget. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Mempersiapkan hati kita nih, kita mau dengar firman Tuhan yang nanti dibawain oleh Tante Yaya. Tapi kita mau angkat dulu satu pujian. Kita mau nyanyi lagu Bukti Kebesaran.
sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang membukakan hati kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, semua dalam keadaan sehat bukan? Puji Tuhan ya, kita selalu dipelihara oleh Tuhan, kita selalu dijaga oleh Tuhan, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, nah adik-adik, pagi ini Tante mau cerita ya tentang gereja masa kini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gereja masa kini. Wah, adik-adik, kira-kira siapa yang tahu gereja? Bener ya. Nah, kita seringkali belajar firman Tuhan atau belajar di sekolah minggu itu di gereja ya. Tetapi adik-adik perlu tahu ya bahwa pengertian gereja yang sesungguhnya bukan hanya gedungnya yang bertingkat-tingkat seperti itu, tetapi kita mau belajar pagi ini bahwa gereja adalah kita semua ya. Coba adik-adik kita lihat tangan kita. Kita lihat tangan jari-jari kita. Wah, jari kita nih ya. Nah, ada dalam tubuh kita ada jari tangan, dalam tubuh kita ada kepala, dalam tubuh kita ada mata, dalam tubuh kita ada mulut, ada hidung, ada tangan tadi udah ya, ada kaki. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa tubuh kita ini ya melambangkan atau menggambarkan tentang gereja. Ya. Wah, kok bisa ya? Benar ya, sebab ya dalam gereja itu adalah tubuh Kristus. Di dalam gereja itu ada banyak anggotanya ya. Di gereja yang kecil di pedesaan anggotanya sedikit, tapi di gereja di perkotaan seperti gereja yang ada di Bandung ya, itu anggotanya banyak. Jadi kalau setiap ibadah itu banyak sekali orangnya ya. Nah, di sekolah minggu juga kalian adalah di gereja ya. Nah, coba sekarang kalau dalam setiap pertemuan Zoom ya, kira-kira ada berapa orang yang hadir beribadah? Nah, misalnya ada 10. Berarti bukan berarti ada 10 orang itu satu gereja ya, tetapi dalam 10 orang itu mempunyai fungsi yang berbeda ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus ada bermacam-macam fungsi ya. Seperti misalnya ya, kalau kamu lagi nggak sengaja nih lagi ngupas apel ya, lalu tiba-tiba tangannya kekeset ya, kekeset sama pisau. Waduh, si tangan ini kesakitan ya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya bukan cuma tangan yang berusaha menahan sakit ya, tetapi seluruh anggota tubuh lainnya pun bekerja bersama-sama untuk kembali memulihkan jari tangan yang sakit itu ya. Nah, jadi baik jantung yang tidak kelihatan, baik otak yang tidak kelihatan ya, semua organ tubuh ini berusaha untuk cepat memulihkan si jari tangan yang kepotong tadi. Artinya di dalam gereja pun sama ya. Pengertian gereja untuk saat ini bukan lagi gedung gerejanya, tetapi orang-orang yang di dalam gedung gereja itu yang adalah tubuh Kristus yang punya fungsi masing-masing berbeda ya. Sama seperti tubuh kita, mata untuk melihat ya, tangan untuk mengerjakan banyak pekerjaan, kaki untuk berjalan ke sana kemari, jantung untuk memompa darah mengalir ke seluruh tubuh, otak kita yang memerintahkan untuk kita melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan. Semua berfungsi
masing-masing. Semua mengerjakan tugasnya masing-masing. Tetapi semua bekerja untuk tubuh sendiri, untuk tubuhnya sendiri. Begitu juga dengan gereja, ya. Di dalam gedung gereja itu ada banyak anggotanya, tetapi semua bekerja bersama-sama untuk gereja, di mana tempat mereka beribadah itu untuk bisa berjalan dengan baik, ya. Misalnya di gereja nggak mungkin nih ya, cuman Tante Yayan yang bercerita, terus Tante Yayan juga yang main musik, Tante Yayan juga yang memimpin nyanyi, Tante Yayan juga yang bersihkan semua di gereja, Tante Yayan juga yang menyetel kamera ini. Enggak, ya. Semua ada bagiannya. Semua tubuh Kristus melakukan bagiannya, ya. Misalnya Koko Yuda nih yang ahli di dalam menyeting kamera, Koko Yuda yang mengerjakan, bukan Tante Yayan, ya. Tante Yayan hanya bisa menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Lalu nanti ada Koko Ogi itu yang main musik, ada Koko Mario yang main musik, ya. Ada Koko Ebet yang main musik, ada Cici Karen, ada Koko Feli, ya. Ada Cici Rea yang memimpin pujian. Semua bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan, ya. Semua bekerja bersama-sama untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah, semua melakukan fungsinya masing-masing, ya. Jadi ingat ya adik-adik, kalian pun ketika satu saat digerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, ya, di gereja atau melakukan sesuatu di rumah Tuhan, lakukan, ya. Jangan kamu tahan, nggak mau, itu bukan kerjaan saya. Jangan, ya, tapi lakukan saja, karena kamu adalah bagian dari gereja Tuhan, ya. Kalian adalah tubuh Kristus yang berfungsi masing-masing sesuai dengan bakat, talenta yang Tuhan taruh di dalam diri kalian. Jadi mulai sekarang, ya, yuk kita sama-sama berfungsi sebagai gereja Tuhan. Entah kamu fungsinya sebagai tangan, entah kamu fungsinya sebagai kaki, ya, sebagai kaki mencari teman, mencari jiwa, ajak mereka ikut ibadah di sekolah minggu, ajak mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, ajak mereka untuk memuji Tuhan. Nah, kamu pergi ke teman kamu, ajak mereka seperti itu, ya. Walaupun sekarang di masa Covid ini, kalau bepergian tetap harus prokes, ya, pakai maskernya, tangannya nggak boleh sembarangan pegang ini dan itu, bersalaman pun dari jauh. Tetapi bukan berarti semua keadaan Covid ini menghambat kita untuk bekerja buat Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan untuk pergi mencari jiwa untuk Tuhan. Nggak boleh menghambat seperti itu, ya. Kita tetap bisa mengerjakan fungsi kita, kegunaan kita sebagai tubuh Kristus, melakukan bagiannya, ya. Nah, pagi ini yuk kita bacakan ayat hafalannya. Nah, hari ini juga Tante Yayan dibantu sama Kak Reva untuk mengajarkan kalian tentang ayat hafalannya. Yuk Kak Reva bacakan ayat hafalannya. Dengarkan ya. Ayat hafalannya Roma 12 ayat 5. Kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kita walaupun banyak tetapi satu tubuh Kristus. Sama seperti tubuh kalian, banyak anggota tubuhnya tetapi satu tubuh kalian, ya. Begitu juga untuk gereja masa kini, ada banyak anggotanya, laki-laki, perempuan, berbagai macam umur, tetapi semuanya adalah satu, yaitu tubuh Kristus yang bisa melakukan semua fungsinya yang berbeda-beda, ya. Tetapi semua bekerja sama untuk tujuannya adalah melayani Tuhan. Pesannya adalah hari ini, jadilah gereja Tuhan yang melakukan fungsinya dengan baik. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit, mendoakan mama, mendoakan papa yang sakit, lakukan itu. Artinya kamu sebagai gereja Tuhan berfungsi mendoakan orang yang sakit, ya. Kalau ada teman yang jatuh, kalian digerakkan untuk menolong, lakukan itu. Artinya kamu sebagai gereja Tuhan berfungsi menolong sesama kamu, ya. Kalau kamu di gereja, di sekolah minggu, ya, diminta untuk membantu melayani Tuhan. Kalau yang sudah besar mungkin jadi asisten guru sekolah minggu,
yang masih kecil bisa saja ya bagaimana melayani Tuhan, bagaimana berfungsi sebagai gerejanya Tuhan. Artinya ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, kamu duduk dengan tenang, tidak lari ke sana kemari mengganggu ya, tetapi dengan kalian berfungsi menjadi anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Artinya kamu sudah menjadi gereja Tuhan yang melakukan fungsinya, yaitu menciptakan suasana tenang dan fokus pada saat mendengarkan firman Tuhan. Jadi teman-temannya nggak keganggu, guru sekolah minggunya juga nggak keganggu. Coba kebayang nggak gereja Tuhan lari-lari sana sini, wah bikin kacau ya, bikin gurunya sebentar, wah ya, artinya tidak berfungsi sebagai gereja Tuhan yang baik ya. Kita sebagai tubuh Kristus harus melakukan fungsinya kita, kegunaannya kita dengan baik ya. Jadi satu saat kalau kamu lihat di gereja ada kulit permen, ada tisu yang berserakan, jangan merasa ih bukan tugas saya, biarin aja guru sekolah minggu, biar aja mbak-mbak yang ngerjain. Tidak, tapi ambil, lakukan itu ya, berfungsi sebagai orang yang membersihkan ruang gereja ya. Kamu sudah berfungsi, kamu sudah berguna melakukan bagian kamu sebagai tubuh Kristus di dalam gereja ya. Ada lagunya ya, gereja bukanlah gedungnya dan juga bukanlah menaranya, bukanlah pintu dan lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita semua gereja. Dan melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kamu, yang Tuhan percayakan kepada kamu ya. Apapun bisa kamu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi yuk adik-adik, mulai sekarang bergunalah, berperanlah, berfungsilah sebagai tubuh Kristus, karena kamu adalah gereja masa kini ya. Gereja yang tidak hanya gedung yang berdiam, tetapi kamu gereja yang bisa berjalan keliling untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat semua orang. Menceritakan kabar baik tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang menyayangi mereka untuk menjadikan mereka juga anak-anak Tuhan. Itulah fungsinya gereja, kamu dan saya ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa gedung gereja bukanlah gereja yang sesungguhnya, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kami masing-masing yang menjadi tubuh Kristus, yang melakukan fungsinya, yang melakukan kegunaannya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan taruh, yang Tuhan gerakan di hati kami. Mungkin kami digerakkan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan, kami mau melakukannya. Mungkin kami juga berfungsi untuk mendoakan orang-orang, baik mendoakan Bapak Pendeta, mendoakan guru-guru sekolah minggu, mendoakan pemerintahan kami. Biarlah kami berguna, berfungsi sebagai tubuh Kristus, menjadi pendoa yang baik. Begitu juga Tuhan, mungkin kami menjadi anggota tubuh Kristus yang berguna, yang berfungsi sebagai pemain musik. Kami mau memainkan musik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, supaya Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kami, dan supaya kami berguna sebagai gereja Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi gereja Tuhan yang berguna. Kami mau menjadi gereja Tuhan masa kini yang bisa bekerja untuk mempermuliakan Tuhan, yang bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak di gereja CLC GPPK Permata ini Tuhan, menjadi gereja-gereja Tuhan masa kini yang mau bekerja sama, yang mau melayani Tuhan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Karena pasti setiap orang sudah Tuhan taruh bakat, talenta, dan kemampuan untuk dipakai melayani Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan sudah memberkati guru-guru sekolah minggu di CLC GPPK. Tuhan juga memberkati murid-murid sekolah minggu yang ada di CLC GPPK, dan Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.